Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta aglonema yang berbahagia di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat beraktivitas. Pada kesempatan yang cerah ini, saya mau angkat induk dari aglonema Dona Carmen ini karena udah kelihatan berjubel-jubel terlalu banyak gitu. Terus pertimbangan saya nanti setelah diangkat itu perkembangan anak-anakannya itu nanti bisa lebih baik. Kemudian untuk si induknya sendiri nanti juga akan tampak lebih bagus tampilannya. Coba nanti diamati. Ini sebelum saya pisah ya teman-teman, sebelum tak pisahkan induknya, saya mau bongkar karena kalau tidak dibongkar kesulitan ini teman-teman. Untuk media tanam ini sekam fermentasi, cacahan pakis, humus daun bambu, sedikit arang sekam. Bagus, ini lumayan. Untuk perakaran ini ya lumayan teman-teman, meskipun ada sedikit coklat-coklat, tapi sepertinya di daun-daun itu tidak terlalu berpengaruh. Ada sedikit coklat-coklatnya itu ya. Baik, saya akan pisahkan itu dengan cara ya teman-teman, ditusuk. Nanti ditusuk bagian batang dari induk. Nah, itu nusuknya antara dua ruas ya teman-teman ya. Tengah-tengahnya itu ditusuk aja sampai tembus itu. Setelah tembus nanti kita tidak ditarik ke samping ini, tapi diangkat ke atas, jadi mengikuti alur akarnya teman-teman ya. Ditarik ke atas, set-setnya gini, goyang-goyang gini, pelan-pelan ya gitu, ke atas arahnya ya. Kalau ke samping itu nanti ceprol sebagian akarnya saling mengkait, nanti bisa putus-putus gitu. Nah, ini kelihatannya kecil teman-teman, cuman ini nanti kalau sudah saya masukkan pot induknya ini kelihatan besar banget. Untuk perakaran anaknya ini sebenarnya udah bagus, gondrong-gondrong teman-teman. Kalau misalnya di pertil satu-satu itu bagus, cuman saya pengen tetap merumpun gini biar kelihatan rimbun gitu. Oh ya, anak-anakannya saya kembalikan ke pot semula dengan media tanam yang tadi ya, masih bagus yang tadi. Saya tambahkan sedikit karena biar bisa memenuhi pot lagi. Oh iya, kalau ada fungisida atau betadin bisa dioleskan di bekas potongnya teman-teman. Saya pakai antrakol ini kalau ada ya, kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi ini pilihan masing-masing, tapi kalau ada ya bagusnya dikasih. Saya menambahkan sedikit arang sekam.
Oh ya, karena ini akarnya sudah gondrong ya teman-teman. Untuk perakaran gondrong ini, kalau medianya poros banget, terlalu poros, itu nanti kita akan sering menyiram. Tapi kalau kita menambahkan campuran bahan-bahan yang menahan air seperti misalnya kokopit atau arang sekam, itu nanti air yang tertahan di dalam pot akan lebih lama, sehingga intensitas menyiram kita bisa lebih dikurangi teman-teman. Itu fungsinya yang saya tahu untuk menambahkan bahan-bahan pencampur itu, di antara fungsinya ya, bukan satu-satunya fungsi. Nah, kalau kandungan dari arang sekam sendiri secara detailnya kita tidak tahu, tapi kalau unsur haranya seingat saya itu bagus. Unsur hara dari arang sekam bagus. Terus kandungan ini apa? Silika teman-teman ya. Silika itu untuk membentuk batang atau bodinya ya, wallahu alam, nanti saya bisa dilihat lagi. Nah, kemudian untuk arang sekam sendiri itu minim bakteri, jamur, dan patogen teman-teman. Ya, arang ini sekam fermentasi, warnanya cerah begini, dilihat juga menyenangkan. Ya, saya tambahkan lagi arang sekam. Setiap kali menambahkan sekam fermentasi, saya nambahkan arang sekam biar porosnya itu bisa berkurang gitu. Ini humus daun bambu dan cacahan pakis yang sudah saya fermentasi sebagai campuran sekaligus pupuk aja teman-teman ya. Memang untuk media tanam ini boleh sesuai selera ya teman-teman ya. Kita tidak mengklaim media yang paling bagus yang di sini atau yang seperti ini, enggak. Ini mungkin bisa jadi ini memang enggak terlalu bagus, cuman ya selera masing-masing ya, seleranya seperti ini itu. Jadi longgar-longgar saja untuk masalah media ini. Barangkali punya rekan-rekan lebih bagus, lebih baik, lebih komplit ya, itu alhamdulillah bisa menunjang untuk pertumbuhan aglonemanya supaya lebih baik. Jadi anakannya sudah. Nah, sekarang induknya. Untuk induknya saya mau tanam di pot ukuran 17. Ini saya racik dulu. Itu saya suka sekali melihat sekam fermentasi yang kuning seperti ini, lembut itu. Saya tambahkan arang sekam. Nah, setiap nambah sekam fermentasi yang poros, saya tambahkan arang sekam biar nanti bisa menahan air sedikit tapi tidak terlalu becek teman-teman. Humus itu daun bambu, cacahan pakis, sekam fermentasi. Saya senang nyampur dadak-dadak gini teman-teman. Saya sesuaikan dengan tanamannya ya, ketika wah ini tanamannya seperti ini, wah saya pengennya seperti ini gitu. Karena ya alhamdulillah di kebun sini banyak bahan-bahan mentah saya sudah sediakan. Sekam fermentasi ada, saya fermentasi. Humus daun bambu ada, cacahan pakis ada, akar pakis ada, arang sekam ada ya. Jadi ya selera masing-masing, ada yang senang seperti ini, ada dadak-dadak gini, ada yang sekaligus mencampur banyak kemudian disimpan, kemudian besok bisa digunakan. Nah, itu. Ada yang seperti itu ya, monggo itu selera masing-masing gitu. Nah, ini kalau saya karena pohonnya besar, akarnya gondrong, jadi saya mengurangi keporosannya. Tetap poros, cuman nanti akan
lebih banyak air yang tertahan di pot itu, karena akarnya kan sudah gondrong, jadi insya Allah penyerapannya itu cepat teman-teman ya. Beda dengan tanaman yang kecil-kecil yang akarnya sedikit, itu penyerapannya lambat. Nanti kalau terlalu lama air itu di dalam pot bisa busuk. Nah, itu menurut saya. Nah, kalau akarnya sudah gondrong kan keporosannya itu agak sedikit dikurangi dengan menambahkan bahan-bahan tadi. Karena akarnya banyak, cepat terserap gitu. Itu menurut saya. Humus ini di samping untuk menyuburkan juga untuk bisa menahan air. Nyampurnya seperti ini. Ini suasana pagi ini, sinarnya menembus paranet double ini teman-teman ya, hangat gitu. Ini pot 17, nanti bisa dilihat ya setelah jadinya. 17 itu ya lumayan, sebenarnya lumayan besar sih tanamannya ya, nanti dilihat ya teman-teman. Kayaknya menurut saya sih sesuai gitu. Ini tanamannya soalnya termasuk pelonggur besar, tinggi gitu. Digoyang-goyang, ketap-ketapkan biar media tanam masuk ke sela-sela di antara akar itu teman-teman ya. Pohon sejuta umat ini kalau dirawat dengan baik ya alhamdulillah cukup bagus. Bukan pohon aglonema sejuta umat. Itu backsound asli ya teman-teman, bukan tambahan. Ayam berkokok, kadang ada kambing, ayam kalkun, burung, itu asli ya, bukan backsound ditambah-tambah efek gitu. Memang suasananya di sini dekat-dekat kandang unggas kambing, jadi ya suasananya seperti ini. Itu sekam fermentasi yang setengah arang teman-teman, di sangrai. Sekam seperti itu tajam teman-teman. Sebenarnya saya sendiri kurang suka dulu, kan tajam terus nggak lembut ya, jelas. Itu kalau digenggam ini masih menusuk-nusuk gitu, karena kalau disangrai kemudian difermentasi itu agak susah memang. Nah ini teman-teman ya, dilihat tampilannya itu lumayan menurut saya sih. Pot 17 besar ini tanamannya. Oh iya, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar dan berkah. Baiklah, mungkin seperti ini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jazakumullah khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.